Film dimulai ketika seorang streamer bernama Junwoo sedang berada di apartemen sendirian karena ayah dan ibunya saat itu pergi ke rumah saudara mereka. Seperti biasa, Junwoo selalu mabar sambil live streaming game PUBG bersama dengan teman-temannya. Lalu beberapa dari teman Junwoo mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh di televisi. Karena penasaran, Junwoo pun mencoba menyalakan televisi di rumahnya, lalu tiba-tiba sebuah peringatan darurat muncul di televisi dan handphone milik Junwoo. Sepertinya muncul wabah misterius yang menyebabkan seseorang berubah menjadi zombie ganas. Hal itu membuat para warga panik, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian itu, Junwoo mendengar ada suara-suara aneh dari luar pintunya. Ketika dia mencoba mengeceknya, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemen Junwoo. Awalnya Junwoo mencoba mengusir pria asing yang merupakan tetangganya itu. Tapi karena pria itu telah berjanji bahwa dia akan pergi setelah meminjam toiletnya, maka Junwoo pun terpaksa mengizinkannya. Namun karena pembawa berita mengatakan bahwa penularan virus dapat terjadi melalui darah akibat gigitan ataupun luka, seketika Junwoo langsung mengambil sebuah pisau dan menodongkannya pada si pria itu, karena dia sempat melihat bahwa pria itu sedang terluka. Perlahan-lahan pria itu mulai berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Junwoo. Tapi untungnya Junwoo berhasil mendorong zombie itu keluar dan mengunci pintunya. Setelah kejadian itu, Junwoo kemudian menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas. Di sini, Junwoo mencoba menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tapi karena Junwoo kesulitan mendapatkan sinyal, dia pun hanya mendapat beberapa pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja di sebuah tempat yang aman. Ibunya juga menyuruh Junwoo untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup di sana. Kemudian Junwoo mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang saat itu dia miliki. Namun tak banyak makanan yang tersisa, karena sebelumnya dia sangat malas berbelanja kebutuhan makanan. Keesokan harinya, Junwoo mencoba menggunakan sebuah drone agar dia dapat menghubungi keluarganya. Tapi sayangnya dia gagal, karena tiba-tiba saja drone-nya kehabisan baterai. Junwoo pun mencoba menghadapi kegalauan dengan cara bermain game. Namun kenyataannya dia justru menjadi semakin galau ketika akunnya tiba-tiba di-banned, karena Junwoo bermain terlalu toksik. Pada malam harinya Junwoo terbangun dari tidurnya saat dia mendengar ada seorang polisi yang mencoba melawan para zombie di luar sana. Tapi sayangnya polisi itu gagal menyelamatkan diri, sehingga dia pun digigit oleh para zombie tersebut. Melihat kejadian itu, Junwoo mencoba meneriaki para zombie agar mereka tak menyakiti polisi itu. Namun teriakan Junwoo justru membuat salah satu zombie yang ada di dekat sana mencoba menerobos masuk ke dalam apartemennya. Junwoo pun berusaha menahan sekuat tenaga agar zombie itu tak masuk ke dalam. Tapi karena zombie itu terlalu kuat, Junwoo terpaksa berlari ke arah jendela dan memancing zombie itu hingga akhirnya zombie itu terjatuh ke bawah. Setelah kejadian tersebut, Junwoo pun memutuskan untuk menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah paku. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Junwoo tak sengaja melihat sebuah iklan yang membuat dirinya khilaf dan memakan stok makanan terakhir miliknya. Tanpa dia sadari, keran air kini sudah tidak berfungsi lagi, sehingga Junwoo saat ini hanya memiliki beberapa makanan ringan dan juga beberapa botol alkohol milik ayahnya. Pada hari ke-15, Junwoo menjadi sangat mabuk karena selama ini dia hanya memakan snack dan juga meminum alkohol, sehingga Junwoo pun mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Tapi sepertinya Junwoo tak ingin menyerah begitu saja. Dia mencoba menelpon sambil bergelantungan, berharap dia bisa mendapatkan sedikit sinyal. Tapi setelah dia terhubung dengan keluarganya, Junwoo harus menerima keadaan ketika dia harus mendengarkan kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie.
Setelah kejadian itu, Junwoo sangat sedih dan tak bisa mengendalikan emosinya. Dia melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie tersebut. Namun karena zombie itu terlalu banyak, Junwoo pun harus mengendap-endap agar dia bisa kembali ke dalam apartemennya. Tak lama setelah itu terjadi sebuah ledakan besar di tengah-tengah kota, yang menyebabkan seluruh listrik yang ada di kota itu padam termasuk apartemen tempat tinggal Junwoo. Kenyataan pahit itu membuat Junwoo tak bisa berpikir dengan jernih, sehingga dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah laser yang menunjuk ke arah dirinya, sehingga Junwoo pun membatalkan aksinya tersebut. Ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di sisi lain dari apartemen Junwoo. Kemudian wanita itu menyuruh Junwoo untuk menemuinya pada pukul 7 pagi. Keesokan harinya Junwoo malah ketiduran dan terbangun pada pukul 11 siang. Dia pun mencoba meminta maaf dan memberitahukan namanya pada si wanita itu. Dan wanita cantik itu juga memberitahukan namanya. Ia bernama Kim. Saat Junwoo sedang memberikan isyarat bahwa dia membutuhkan makanan, tiba-tiba saja terdengar suara dari pintu apartemen Kim, sehingga dia menyuruh Junwoo untuk bertemu lagi di hari berikutnya. Ternyata suara itu berasal dari zombie yang terkena jebakan milik Kim. Tanpa basa-basi, Kim pun langsung menghabisi zombie itu. Keesokan harinya, Kim berusaha melemparkan sebuah bola yang sudah diikat dengan tali, agar dia bisa mengirimkan beberapa makanan pada Junwoo. Namun sayang usahanya gagal, karena lemparan Kim tak cukup untuk menjangkau apartemen milik Junwoo. Melihat hal itu, Junwoo pun mencoba menggunakan drone yang sudah dia perbaiki sebelumnya. Kali ini usaha Junwoo sukses, dan dia berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Kim. Ketika Junwoo sedang asik makan, tiba-tiba dia terkejut ketika melihat ada salah satu zombie yang mengambil bola milik Kim dan menarik talinya. Zombie itu mencoba memanjat apartemen Kim, sementara saat ini Kim masih belum sadarkan diri. Junwoo pun mencoba mengganggu zombie itu dengan menggunakan drone miliknya. Tetapi zombie itu terlalu pintar, sehingga dia bisa menghancurkan drone milik Junwoo. Ketika zombie itu hendak masuk ke dalam apartemen Kim, Kim yang sudah tersadar langsung memotong tangan zombie itu hingga dia terjatuh. Akibat ulah, zombie itu membuat Kim terluka dan barang-barangnya berantakan. Tapi dia bersyukur karena tindakan Junwoo telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, stok makanan milik Junwoo yang diberikan oleh Kim hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Junwoo pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari persediaan makanan. Kemudian Junwoo mencoba masuk ke dalam apartemen milik tetangganya, yang mana di sana dia melihat ada sebuah kaki dan Junwoo mencoba melemparnya dengan menggunakan sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kaki itu, Junwoo pun segera menggeledah seluruh rumah dan menemukan beberapa persediaan makanan. Selain itu, Junwoo juga mengambil beberapa peralatan, termasuk headset dan juga walkie-talkie. Namun ketika Junwoo hendak pergi, tiba-tiba ada salah satu zombie yang datang dan mencoba menyerangnya. Beruntung dia berhasil mengalahkan zombie itu sehingga dia bisa kembali ke apartemennya dengan selamat. Di sini Junwoo mencoba menggunakan headset untuk menyalakan radio, tapi sayangnya dia tak bisa menemukan saluran radio yang masih aktif. Kemudian dia pun mengirimkan beberapa makanan dan juga walkie-talkie pada Kim, agar mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Kim pun berterima kasih karena kehadiran Junwoo membuat hidupnya menjadi lebih berwarna lagi. Tanpa sepengetahuan Junwoo, ternyata Kim sebelumnya juga pernah mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Di sini mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama. Meski jarak mereka terpisah oleh zombie, namun hal itu justru membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Tapi entah mengapa tiba-tiba saja para zombie ini mulai aktif dan masuk ke dalam apartemen Kim.
Hal itu membuat Kim panik dan dia tak sengaja menyenggol mejanya, sehingga para zombie itu mulai berlarian menuju ke tempat Kim berada. Dengan berbekal keinginan untuk dapat hidup bersama, mereka berdua memutuskan untuk menerobos para zombie itu. Junwoo pun memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Namun tanpa dia sadari, tiba-tiba Kim langsung melompat dan melewati zombie-zombie itu. Hingga pada akhirnya, mereka berdua berhasil melewati para zombie-zombie itu dan masuk ke dalam lift. Mereka pun berencana pergi ke lantai 8, karena Kim sebelumnya telah mengamati bahwa lantai itu aman dari para zombie. Saat sampai di atas, sepertinya dugaan Kim salah, karena para zombie itu berhasil mengikuti mereka. Untungnya masih ada seseorang di lantai tersebut, sehingga mereka pun diselamatkan oleh orang itu. Di dalam sana, bapak-bapak ini mengatakan bahwa dia sering melihat ada helikopter yang melewati apartemen mereka. Sepertinya masih ada harapan hidup bagi mereka semua. Meski begitu, Kim tampaknya masih curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba Junwoo merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri. Seketika Kim menyadari bahwa ternyata apartemen tersebut bukanlah milik bapak-bapak itu. Ketika Kim terbaring lemas, bapak-bapak itu membawa Kim ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. Ternyata bapak-bapak ini berniat membiarkan Kim dimakan oleh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Dia pun melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Kim. Tak lama kemudian Junwoo sadar dan langsung menodongkan pistolnya ke arah bapak-bapak itu. Akan tetapi karena si bapak-bapak itu melepaskan talinya, Junwoo pun langsung berlari dan mencoba menahan tali itu, agar Kim tak dimakan oleh zombie tersebut. Tapi entah mengapa tiba-tiba suara di dalam sana menjadi sangat hening. Bapak-bapak itu mencoba masuk ke dalam, karena dia mengira bahwa Kim telah membunuh istrinya. Namun ternyata Kim berhasil menjebaknya, sehingga bapak-bapak itu tergigit oleh istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Kim pun melepaskan tembakan dan membunuh mereka berdua. Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan. Karena merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi, Kim menyuruh Junwoo untuk segera mengakhiri hidup mereka. Saat mereka ingin melakukannya, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka berdua berencana pergi menuju ke lantai atas, agar para penyelamat bisa menyelamatkan mereka berdua. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menerobos zombie-zombie yang ada di sana. Ketika zombie-zombie itu mengejar mereka, Junwoo mencoba menahan para zombie itu dan menyuruh Kim untuk segera pergi ke lantai atas. Namun ketika Kim sudah sampai, dia tak melihat ada satupun helikopter yang melintas di sana. Ketika Junwoo pergi menyusul Kim, mereka berdua hanya bisa pasrah, karena itu merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk pergi dari apartemen zombie tersebut. Di sini Junwoo berteriak sekencang-kencangnya, dan berharap para regu penyelamat dapat mendengar teriakannya. Namun sayang para zombie itu berhasil menerobos pintunya, dan hendak menyerang mereka berdua. Junwoo pun mencoba menembaki para zombie itu, hingga akhirnya dia mulai kehabisan peluru. Ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bertahan hidup, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat. Mereka pun sangat senang, karena mereka berhasil keluar dari apartemen itu. Tampaknya Kim kini telah menerima Junwoo dengan segala kekurangannya. Sementara itu, para pemerintah bekerja sama dengan pasukan militer untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup.
dengan cara melacak postingan mereka yang ada di media sosial. Dengan begitu, mereka dapat menemukan orang-orang dengan lebih mudah.